Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Al-Ustadz dan juga semua teman-teman dari Yayasan At-Tanmiyah. Salam kenal sebelumnya. Eh, saya ini masih bisa dibilang santri. Seterusnya adalah santri dan memang pernah diberi kesempatan belajar langsung di Kafru Syekh tempat Fadilatul Syekh Wahid Abdul Salam Bali, cuma hanya sehari saja. Jadi saya agak kurang pede sebenarnya kalau dibilang muridnya beliau karena kurang mula sama. Karena di Indonesia yang murid beliau itu ada Ustadz Ahmad Remanda dari Riau, beliau juga teman seangkatan saya di Azhar. Beliau sempat ikut talaki sama saya Wahid agak lama itu. Kalau saya waktu itu cuma melihat bagaimana proses rukyahnya dengan murid-murid kibar, di antaranya Syekh Muhammad An-Nuhas yang beliau ditugaskan oleh Syekh Wahid untuk menangani beberapa kasus-kasus pasien. Kalau sekarang memang beliau sudah tidak fokus dalam bidang rukyah lagi karena beliau sampaikan itu mengganggu jadwal kegiatan talaki dan belajar mengajar di Masjid Al-Fajar di Mansyaatul Abbas Kafru Syekh. Jadi beliau amanahkan itu ke murid-murid seniornya di sana. Kemudian saya banyak belajar itu semalah sama Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Beliau juga ulama pakar metafisik, bidang akidah ya, yang menjadikan desertasinya itu doktoralnya desertasinya berjudul Maradus Sihr, ya, jadi penyakit sihir. Selama 30 tahun beliau menjalani atau membidangi bidang rukyah ini, Masya Allah banyak keunikan yang saya dapatkan dari beliau, kalau dari Mesir ya. Kalau di Indonesia malah justru guru saya ada di Bogor, Ustadz Musa Oh iya. Sungkar. Ustadz Musa Sungkar ya, kemudian Allah yarham Ustadz Arif Rahman Hakim dan lain-lainnya. Nah, berbicara soal jin asyik, ini jin yang kalau saya bilang itu jin bucin, budak cinta, cintanya cinta buta itu. Iya, Jadi iya. ketika mereka mencintai sama manusia, itu proses pengeluarannya jauh lebih membutuhkan waktu daripada kasus-kasus yang lain. Kenapa seperti itu? Ya karena sesuatu ya orang kita cinta sama orang lain misalnya. Untuk dipisah itu kan ya butuh waktu yang lama sekali, bahkan mungkin selamanya nggak bakal bisa pisah, atau minimal ingatan kita terus-menerus terbayang orang yang dicintai. Kenapa kok jin itu bisa jatuh cinta sama manusia? Apakah jin itu murni mencintai layaknya suami mencintai istrinya? Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas, karena jatuh cintanya jin ini unik dan sebab-sebabnya juga ada banyak. Saya tuliskan di buku saya yang ini, Risalah Masya Penekun Allah. Jin dan Nufur. Ya. Ada beberapa faktor-faktor yang jin itu bisa membuat jin itu bisa jatuh cinta sama manusia. Nah, kita mesti tahu bahwa jin itu selalu hadir di setiap aktivitas manusia. Setan maksud saya, mohon maaf. Setan-setan itu selalu hadir, selalu mengganggu, selalu membuat manusia itu niatnya salah, tindakannya salah di setiap aktivitasnya. Bahkan di waktu dia makan, atau di waktu-waktu privasinya sekalipun, ketika di kamar mandi, saat bersama istrinya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa setan itu selalu hadir di setiap urusan-urusan manusia adalah sabda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ya, di bab istihbabu
la'qil asabi' wal qis'ah wal akl. Ya. Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian di setiap pekerjaannya. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Sampai-sampai dia mendatangi pula pada makanannya. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmah falyumit. Ya. Ma kana biha min adan thumma liyakulha. Apabila ada secuil makanan yang jatuh dari kalian, hendaknya dia membersihkan kotoran yang ada padanya lalu memakan. Jadi yang saya ambil dari hadis ini adalah apa yang disabdakan Nabi, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Setan itu selalu hadir. Setan itu hadir ya di setiap pekerjaan-pekerjaan manusia. Oleh karenanya seringnya mereka berjumpa dengan manusia. Baik itu di pasar, baik itu di kamar, baik itu di kamar mandi, saat dia sedang makan bersama keluarganya, saat dia sedang bekerja, belajar dan seterusnya. Maka tidak menutup kemungkinan ya, adanya rasa suka yang timbul kepada manusia yang mereka temui. Cinlok mereka itu. Belum lagi Allah Ta'ala memang menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya rupa, yang melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain. Demikian juga jin kadang melihat manusia itu ada yang merasa iri, ada juga yang merasa kagum. Bahkan merasa mencintai, ini orang kok ganteng sekali, ini orang kok cantik sekali. Akhirnya ketika mereka melihat itu, mereka jatuh cinta. Ya. Mereka jatuh cinta dan mengikuti orang tersebut. Kalau hanya mengikuti, ya bisa dibilang masih mending. Tapi kalau sudah sampai masuk ke aliran darah, merubah sistem hormon, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, nah ini yang berbahaya. Di dalam kitab An-Nubuwat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, qad yuhibbul insiyya kama yuhibbul insiyyu al-insiyya wa kama yuhibbur rajulul mar'ata wal mar'atur rajula yugharu alaihi wa yakhdumuhu bi asya'in wa idza sara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatl wa ghairi. Kullu hadha waqi'. Jin terkadang itu jatuh cinta sama manusia. Seperti halnya manusia jatuh cinta pada manusia yang lain. Seperti halnya juga laki-laki yang bisa jatuh cinta sama wanita. Demikian juga sebaliknya wanita yang bisa jatuh cinta kepada laki-laki. Maka jin itu terkadang cemburu. Cemburu pada manusia yang dicintainya. Dan dia akan melayaninya dengan banyak hal. Jadi kalau jin itu mencintai manusia, maka ciri dari orang yang melayani itu, yang mencintai akan tunduk dan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas yang membuat orang yang dicintainya itu bahagia. Maka tidak heran, kadang-kadang orang yang dicintai sama jin itu memiliki beberapa kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Contohnya bisa melihat dan menembus pada pemandangan-pemandangan yang bersifat gaib. Seperti contohnya apa? Ya melihat jin, ya, menerawang. Menerawang ini bahkan ulama sufi sendiri mengatakan ilmu penerawangan itu adalah setan. Ya. Ulahnya setan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Al-Minnah Husaniyah, kitab tipis khas pesantren tentang adab-adab dan cara supaya murid itu bisa usul kepada Allah dengan berbagai tata cara yang dijelaskan di situ. Beliau mewanti-wanti sekali. Siapa saja seorang murid yang tiba-tiba kok bisa kasyaf, bisa pandangannya menembus apa yang dilakukan orang pada rumahnya, itu disebutnya ulahnya setan.
wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim fahuwa kasfun syaitaniyun fayajibu alaihi taubatu minhu fauran. Siapa yang bisa melihat atau ditampakkan tentang apa-apa yang dilakukan manusia di celah-celah rumahnya, maka itu adalah terawangannya yang dihasilkan oleh para setan. Dia wajib bertobat secepatnya dari kemampuan itu. Karena itu kemampuan setan. Itu bukan ilham, bukan juga apalagi wahyu, bukan juga firasah, tapi kemampuan setan. Bisa fasilitas itu diberikan ketika setan merasa jatuh cinta sama manusia yang dia apa istilahnya dia taksir gitu. Ada yang melihat, dibantu untuk melihat dimensi mereka, alam mereka, ya. Ada yang dibantu dari segi fisik, jadi kuat sekali, ya. Ketika dia itu sering dibully, akhirnya dibantu untuk melawan orang-orang yang membulinya dengan kekuatan yang berlipat-lipat, ya. Dan seterusnya. Jadi ketika dia jatuh cinta akan melayaninya dengan segala sesuatu yang membuat manusia itu selalu menanti-nanti kehadiran jin ini. Mau nggak mau, orang yang sudah lama diberikan fasilitas oleh jin, saya katakan SIJ. Apa itu SIJ? Sistem Informasi Jin. Ada barang hilang, akhirnya nunggu-nunggu kapan nih wangsitnya datang. Ada apalagi misalnya, ada orang minta tolong misalnya, ya, karena dia udah terkenal tebakannya selalu benar, dia selalu nunggu-nunggu jin yang mencintainya. Akhirnya itulah yang diharap-harapkan, eksistensi mereka diakui oleh manusia, disyukuri atau disenangi oleh manusia yang mereka cinta. Semakin mereka dicintai, semakin mereka diharap-harapkan bantuannya atau pertolongannya, semakin juga keberadaan mereka dianggap, semakin jatuh cinta. Makanya akan selalu diberikan fasilitas-fasilitas. Dan jangan heran ketika ada orang yang sebelumnya indigo nih, ada jin nasab itu. Bahasa kita jin nasab, ya. Sebenarnya jin titisan dari ilmu leluhur. Saat dia sudah hijrah, sudah ngaji tauhid, sudah rajin baca Quran, rajin baca zikir baik petang, kok malah kemampuannya malah makin tajam, itu nggak masalah. Maksudnya jangan heran, ya. Jangan heran. Ya kalau istilah lainnya itu healing crisis. Menanjak dulu, nanti akan turun. Seiring berjalannya waktu akan turun dan hilang. Kenapa kok malah setelah hijrah mereka memberikan fasilitas yang begitu banyaknya dan tambah tajam kemampuannya? Ya biar mereka itu selalu dianggap, dan mereka ibaratnya berkata begini, kamu nggak sayang nih ngelepas aku. Kalau kamu lepas, kamu udah nggak ada lagi yang bantu selama ini. Nah, jadi akan diperparah, diperkuat sekalian, ya, diperkuat efek dari pelayanan-pelayanan jin tersebut yang mencintainya itu, biar manusia berpikir ulang. Nah, ini kalau manusia nggak punya azam, akhirnya dia kembali lagi kepada jalan yang lamanya. Makanya di buku ini, di pelepasan gangguan jin nasab, ya, saya tuliskan pertama kali saya mengisyaratkan dalam buku ini adalah tentang azam yang kuat, niat yang kuat. Dengan menyertakan dalil-dalil ketika Nabi Adam alaihissalam itu akhirnya terusir dari surga gara-gara dalam surat Toha dikatakan kami tidak menemukan azam di dalam dirinya untuk menjaga batasan Allah. Akhirnya bisa sampai ke goda setan. Wa idza shara ma'a ghairihi. Nah ini, apabila manusia yang dicintainya sedang bersama orang lain, baik itu laki-laki maupun wanita, ya, faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairi. Maka dia ini maksudnya adalah jin. Maka jin yang mencintainya itu akan menghukumnya dengan cara membunuh atau dengan cara yang lain. Nah, membunuh ini bisa membunuh orang yang dicintainya, para cemburu buta,
atau membunuh atau menyakiti, mencelakai orang yang berani mendekati orang yang dia cinta. Makanya kalau misal ada di antara teman-teman di Atanmia ini yang pernah berhadapan sama kasus-kasus apa misalnya jin jin ini ya titisan. Kadang-kadang orang yang diganggu jin ini bencinya luar biasa sama suaminya atau sama istrinya. Sehingga ketika bereaksi yang dihajar itu yang dia kejar itu adalah pasangannya sendiri. Karena dendam. Gara-gara kamu ya aku jadi tergeser ya, rasa cintanya. Jadi orang yang tadinya mencintai cuma ke aku tok kata jin, sekarang ada kamu, sekarang ada anak-anak. Makanya kalau berhasil menikah, mereka akan menghalangi supaya wanita itu nggak bisa punya anak. Kenapa? Kalau punya anak, alasan pertama ini yang saya perhatikan selama ini, rasa sayang atau naluri seorang ibunya pasti akan bangkit dan akan difokuskan pada anak. Oh, jadi dia udah nomor 3. Waktu sama suaminya berarti ya dia udah terpecah kan. Dia cinta sama suaminya, punya anak-anak. Misalnya anaknya nggak cukup, nggak cuma satu. Berarti sayang ini makin tergeser lagi tuh untuk anak-anaknya, untuk suaminya baru ke dia. Makanya banyak di antara para setan-setan yang mencintai ini nggak mengizinkan atau dalam artian nggak terima kalau orang yang dicintainya itu sampai punya anak. Makanya mereka sering sekali bercokol di area rahim untuk wanita. Kalau laki-laki seringnya di area lambung ya dan di titik antara dua dua kubul ya ada di apa namanya di satu titik antara maaf lubang anus dan juga di kemaluan ini titik itu yang biasa mereka buat sembunyi ya. Ini kasihannya ya kita bisa melihat beberapa kasus-kasus pasien khususnya di Arsada Yadaka di yayasan yang saya bina. Rata-rata orang yang kena gangguan jin bucin ini akan menjomblo hingga sekian lama, bertahun-tahun. Senang menyendiri, nggak ada hasrat buat nikah, bahkan rasa suka terhadap lawan jenis bisa berkurang drastis. Atau bahkan sirna, malah sukanya kepada sesama jenis. Bisa jadi seperti itu. Ketika ini misal laki-laki, ya, yang dicintai laki-laki, yang mencintai jin perempuan, itu yang menjadikan pola pikirnya menjadikan dia itu suka terhadap sesama jenis. Karena yang hakikatnya suka adalah jin wanita yang ada di dalam tubuhnya itu. Kok bisa mempengaruhi? Bisa saja. Orang mereka itu yang dituju pertama kali kan otak untuk menguatkan posisinya di otak manusia. Intinya ketika mereka suka sama manusia, mereka nggak rela manusia yang dicintainya ini nikah sama manusia yang lain. Dekat dengan manusia yang lain, mendapatkan perhatian dari manusia yang lain. Lalu apa sih tanda-tanda orang yang dicintai jin? Ini saya tuliskan tanda-tanda secara umum. Pertama, sering mimpi basah tanpa sebab. Contoh mimpi basah yang ada sebabnya ya karena balik. Sering melamunkan pernikahan ya. Mimpi karena melihat sesuatu yang merangsang sebelum tidurnya. Itu kan ada sebab-sebabnya. Karena maaf sperma penuh dan memuncak itu juga ada sebabnya. Sedangkan mimpi basah yang nggak ada yang disebabkan karena gangguan jin kucing ini biasanya berlangsung lama dan sangat sering terjadi. Ini dialami oleh kakak kelas atau kakak tingkat saya ketika di Gontor. Hampir setiap tidur
Bahkan ketika beliau ketiduran pun selalu mimpi basah. Sampai ketika kita tanyai itu, sehari bisa sampai 5 kali. Itu aja untung-untungan kalau 5 kali. Masya Allah. Ya. Ketiduran di kelas, mimpi. Apalagi tidur ketika waktu jam malam, mimpi juga. Sampai dia itu capeknya luar biasa. Akhirnya datang ke Ustadz saya di pengasuhan santri waktu itu yang meruqyah. Ketika diruqyah, dia berubah jadi gemulai. Jadi kayak wanita. Kemudian ditanya sama Ustadz saya itu, kenapa kamu ganggu anak ini? Aku suka, anaknya ganteng. Memang anaknya ganteng. Kulitannya bersih. Nah, terus kenapa kamu ganggu? Apa sebabnya bisa masuk? Anak ini nih, kalau masuk kamar mandi tidak pernah baca doa. Sehingga aku bisa leluasa melihat auratnya. Dan aku suka, jin cewek. Apalagi ditambah dia suka bernyanyi dan bersiul di kamar mandi. Oh ya itu. Akhirnya diruqyah sekian beberapa kali. Waktu itu saya masih kelas 5. Masih kelas 5. Saya diceritakan sama ustadz saya. Nggak menyaksikan langsung gimana proses ruqyahnya. Akhirnya ketika ditangani beberapa kali, sembuh dengan izin Allah. Dan nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Gara-gara nggak doa saat masuk kamar mandi. Dan benar kan apa yang disabdakan Nabi SAW. Inna hadhil husus muhtadirah. Jamban-jamban toilet atau kamar mandi ini adalah tempat hadirnya para setan. Idza ata ahadukumul khala, apabila salah seorang di antara kalian mau masuk ke kamar mandi, ke toilet, hendaklah membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jin laki-laki yang fasik dan jin perempuan yang fasiqah. Khawatir mereka mengganggu dan juga leluasa melihat apa yang seharusnya tertutup. Kemudian ciri yang kedua saat akan tidur, dirinya merasa ada sosok makhluk yang ikut berbaring di sampingnya. Oh ini juga sering banget. Berbaring, kemudian merasa dipeluk dari belakang. Hilang keinginan buat menikah. Nggak tertarik dengan lawan jenis. Jika sudah menikah, dirinya akan ngerasa nggak nyaman di saat-saat berduaan dan dengan pasangannya. Tidak ada keinginan berhubungan badan dengan pasangannya secara alami. Biasanya dilakukan karena terpaksa dan buat dalam menggugurkan kewajiban aja. Setelah hubungan badan dengan pasangannya, dirinya ngerasa sedih, jengkel, nggak bergairah, dan sakit di area tubuh tertentu. Sulit punya keturunan, walaupun dirinya termasuk orang yang subur dan tidak mandul. Nah ini biasanya ditandai dengan seringnya bermimpi menemukan bayi, atau mimpi di kamar mandi yang sulit airnya. Ya, pengalaman saya sih ini, kalau ini. Bermimpi dilamar dan dipaksa menikah oleh sekelompok orang yang nggak dikenal. Tiba-tiba udah ada acara pernikahan aja. Lagi mau akad misalnya. Dorongan kuat untuk selalu melakukan onani dan masturbasi. Tidak nyaman dengan keramaian dan lebih memilih menyendiri terkurung di kamar. Dari yang tadinya orangnya tipe ekstrovert, tiba-tiba introvert sekali. Sirkulasi haid nggak normal bagi wanita. Mengalami istihadah, pendarahan, dan banyak keputihan. Badan terlalu kurus, susah gemuk. Atau sebaliknya, ada yang gemuk, tapi gemuknya itu gemuk menggelambir. Ngeri. Timbul bau badan yang nggak sedap dan menyengat. Supaya dijauhi sama manusia. Nah ini punya aku. Wah, ada ditimbulkan bau yang nggak enak. Biar pada ilfil dan nggak mau nikahi orang itu. Sebab jin jatuh cinta pada manusia. Ini yang tadi saya katakan mau kita bahas. Kenapa sih kok jin bisa sampai jatuh cinta? Bukankah kita beda dimensi, beda alam, beda unsur penciptaan. Betul kita memang beda unsur penciptaan, tapi ketika mohon maaf,
ketika jin itu sudah berada di penciptaan yang disempurnakan Allah, wujud mereka bukan api lagi. Mereka tetap punya 4 unsur elemen penciptaan, kita pun sama. Mereka bisa memadatkan tubuhnya, atau mereka bisa mengajak manusia itu kencan ketika manusia dalam kondisi yang tidak terjaga, alias lagi tidur, pingsan, atau ketika kesadarannya tergeser ke alam mereka. Sebab jin jatuh cinta sama manusia. Pertama, faktor keturunan. Jin keturunan. Ini titisan maksud saya. Tapi karena di Indonesia lebih akrab di telinga masyarakat dan juga di tengah-tengah para peruqyah, saya sebutnya karena faktor keturunan atau faktor nasab. Jadi jin itu jatuh cinta karena dia merasa manusia tersebut adalah majikan baru peninggal majikan lamanya. Mitra kerja barunya. Atau dulu waktu perjanjian sama mitranya yang lama itu dari leluhur-leluhur itu sudah diberikan jatah. Nanti anak keturunanku yang perempuan misalnya, atau yang laki-laki yang dia itu diapit 2 saudaranya yang gugur, ya, atau lahir pada malam-malam tertentu, itu nanti buat kamu. Karena dia kadang ada yang ngaku, loh ini suamiku, ini istriku, aku mana surat nikahnya. Ya. Inilah ikatan perjanjian yang menyebabkan ya, bangsa jin ikut berkembang biak, ya, beranak pinak dalam lingkup keluarga orang yang bersangkutan. Dan terkadang setiap yang sering itu wanita, ya, kalau laki-laki itu jarang sih. Seringnya adalah wanita karena membantu misi besarnya iblis supaya wanita tidak bisa berketurunan atau meminimalisir jumlah kelahiran anak. Yang kedua, faktor sihir tahunan. Jadi disihir secara bertahun-tahun, dia akhirnya nyaman tinggal dengan orang itu dan ikut andil ketika dia makan, minum, berekreasi. Jadi dia suka hanya karena ada fasilitas di situ. Ya. Efek amalan bid'ah dan ilmu sesat. Nah, ini juga menjadikan kadang jin-jin itu mendekat dan akhirnya jatuh cinta karena terpanggil dari amalan-amalan yang nggak diajarkan Rasul. Faktor iba kepada manusia. Nah, ini manusia, jin juga sama mirip, jin itu hampir mirip lah sama manusia. Mereka punya perasaan, mereka punya empati. Ketika ngelihat nih ada anak kecil, kasihan sekali, dibully terus sama teman-temannya. Iba, akhirnya dia datang ke situ dan kemudian membuat anak itu yaitu kuat dan berani melawan teman-temannya. Yang kelima terakhir adalah cinta lokasi. Ini yang paling sering juga terjadi ketika orang-orang itu lupa membaca doa ketika ke kamar mandi atau menanggalkan pakaiannya. Makanya di antara solusinya adalah dengan membaca bismillah ketika menanggalkan baju. Inna satra ma baina aurati bani Adam wa baina a'yunil jin wasyayatin an yaqula ahadukum idza wada'a thiyabahu bismillah. Sungguhnya penghalang antara aurat manusia dan penglihatan jin setan adalah mengucapkan bismillah apabila dia menanggalkan bajunya. Ya. Lalu solusinya apa biar nggak dicintai jin? Pertama, biasakan baca basmalah di setiap aktivitas. Karena bismillah itu adalah benteng dan juga penutup hijab dari Allah supaya kita itu auratnya nggak bisa dilihat mereka. Menjaga sholat 5 waktu, menjaga adab masuk kamar mandi, menjaga adab tidur, nggak tidur terlalu malam, memakai pakaian yang nggak terlalu terbuka, berwudu sebelum tidur, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, tiupkan tangan, lalu usap ke seluruh tubuh. Jaga 5. Jaga 5 fitrah, potong kuku,
sabut rambut di bawah lengan yang ada di bawah, ya, kumis dan seterusnya. Jangan pakai parfum keluar rumah untuk wanita yang terlalu menyengat baunya. Ya, adapun kalau parfum hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan itu tidak masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah parfum yang terlalu menyengat untuk membuat laki-laki itu terpana dan terfokus penasarannya kepada wanita itu. Jangan nyukur alis dan menyulamnya. Buang semua jimat-jimat yang tersisa. Hindari juga nyetel musik yang cinta-cintaan ya, apalagi koplo. Sempurnakan hijab dan kemudian menikah. Nah, ini diantara cara-cara supaya jin itu tidak mengganggu manusia. Ya. Jadi menikah ini kadang orang yang dicintai jin kemudian dia menikah itu nggak langsung serta-merta hilang begitu saja. Kadang ada proses beberapa waktu setelah dia itu eh, setelah dia itu menikah gitu ya. Ya. Mungkin itu Sat yang bisa saya sharekan. Kalau pengalaman kami untuk rukyah mandiri untuk jin yang asyik, bacaan kita lebih ditekankan pada suratul Fatihah. Nah, surat Fatihah ini eh, berdasarkan tajribahnya para ulama, ini luar biasa efeknya kepada penyembuhan jiwa dan raga manusia, khususnya untuk menetralkan jin asyik ini. Sekaligus baca juga surat Yasin ayat berapa itu ya? Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu bisa diulang-ulang. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu bisa diulang berkali-kali. Kalau mereka bersembunyi, kita juga bisa pegang di area dada dan perut kita, di ulu hati ya, di ulu hati. Kemudian kita baca surat Ar-Rahman ayat 34, 34, 3 sampai 37. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma syuwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian baca surat Fussilat ayat 40 sampai 42. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Diulang-ulang ya. Kemudian eh, rutin kita bisa pakai minyak-minyakan kasturi maupun gaharu, kemudian kita letakkan di ujung-ujung kuku. Kuku ini jangan sampai panjang. Kata Nabi SAW, qassu azafirakum fa inna syaitana yafirru yafirru bainal lahmi wa zafar. Potong kuku kalian karena setan itu suka berlarian, berjalan-jalan. Atau ada riwayat yang mengatakan mengikat antara kuku dengan daging, maka diperpendek. Namun cara rukyah mandiri yang efektif itu adalah dengan cara-cara yang tadi saya sudah sampaikan. Fatihah ya, yang sapu jagat ya, Fatihah, ayat kursi, Qul falak an-nas, ini istilahnya lazim dibaca. Namun tambahannya tadi itu Ar-Rahman, Yasin ya. Yasin, Ar-Rahman ayat 34 37, Fussilat ayat berapa tadi? 40 sampai 42. Kemudian kalau memang itu ada faktor jin nasab, maka ya bisa membacakan ayat-ayat yang sudah saya tulis di buku ini, ayat-ayatnya.
Dan ada beberapa tata cara, misalnya dengan mendatangi rumah pusaka, rumah leluhurnya dulu, dirukyah di situ, cari barangkali ada yang masih dipendem, ya, ari-ari yang digantung, misalnya, atau apalagi itu, bekas tanaman kepala apa kambing atau apa telur angsa, ya, dan seterusnya. Bisa kita rukyah juga di rumahnya. Namun kalau misal kalau sudah dirukyah masih kambuh-kambuhan terus gimana? Berarti harus koreksi diri juga, harus ada ikhtiar lain selain rukyah. Dengan apa? Dengan muhasabah. Sesuai petunjuk Quran, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa itu kalau diganggu setan, maka dia akan eling, akan sadar terlebih dahulu. Ingat, ya, ingat pada Allah, fa idza hum mubsirun. Maka kemudian dia akan mubsir. Mubsir ini maksudnya adalah terbuka basirah, terbuka mata batinnya. Terbukanya mata batin bukan buat lihat goib, bukan buat lihat jin, bukan lihat setan, tapi untuk melihat kesalahan diri. Manusia kan paling pintar melihat kesalahan orang lain kan. Jadi yang sering ditahdir orang lain. Kalau diri sendiri nggak pernah dia tahdir, ya, nggak pernah dia kritisi. Karena apa? Karena manusia paling bodoh untuk melihat kesalahan dan kekeliruan diri. Maka hanya orang-orang yang dibukakan basirohnya saja yang bisa melihat kesalahan diri mana yang menyebabkan setan itu akhirnya masuk menempel dan sefrekuensi dengan dia, beradaptasi dengan dia. Nah, ini perlu diketahui juga, karena ini ada sambungannya di dalam surat Al-Hajj ayat 53. Ya ja'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Allah itu menjadikan gangguan setan sebagai ujian untuk orang yang punya dua perkara. Orang yang punya hati keras, hati yang sakit, dan hati yang keras. Nah, ini berlaku untuk orang yang kesurupan terus, sudah dirukyah ke sana kemari masih kesurupan, sudah di apa ikhtiar sampai ke perukyah manapun masih kesurupan. Percayalah, kalau misal ada orang yang orientasinya nyari perukyah paling hebat, siap-siap kecewa. Demi Allah pasti kecewa. Karena nggak ada perukyah yang bisa menyembuhkan. Nggak ada perukyah paling hebat. Ya, yang ada perukyah yang bisa atau paham atau tidak ilmu seperti ini. Untuk mengarahkan. Selebihnya silakan Marki sendiri yang berjuang terhadap dirinya sendiri untuk menggapai ridhonya Allah. Saya sudah pengalaman selama kurang lebih ya dari 2000, yang aktif saya dari 2010 ketika menangani kasus-kasus adik-adik kelas di kantor waktu saya kelas 6 itu. Saya melihat sampai detik ini ketika saya keluar dari pesantren pun menangani kasus pertama adalah seorang akhwat yang diganggu jin separah itu. Ketika saya korek, ketika saya ajak berbicara lebih dalam lagi, oh ternyata rata-rata itu pada punya masalah batin. Nah, yang namanya penyakit hati ini kan bukan hanya hasad, bukan hanya dengki, bukan hanya kecenderungan pada kemaksiatan, bukan juga kecenderungan pada kesyirikan. Penyakit hati ini bisa juga karena trauma, trauma masa lalu, inner child, luka batin dari dia itu masih kecil karena sering lihat KDRT, karena dicuekin bapak ibunya, nggak menemukan sosok ayah padahal dia punya ayah, nggak menemukan sosok ibu padahal dia punya ibu, perkataannya nggak pernah didengar, otoriter dalam pola asuhnya, ya. Akhirnya jadi penyakit hati kemudian ketika dia itu sudah dewasa. Kemudian bisa juga karena kecewa sama pasangannya, dendam yang nggak bisa diluruhkan, kesedihan yang terus-menerus dipendam dan tetap terakumulasi sampai detik ini. Itulah yang menjadikan setan itu mudah sekali buat merasuki dan mengontrol kesadaran manusia dan jatuh cinta sama manusia karena dia punya makanannya di situ. Apakah Rasulullah dan Ibunda Aisyah juga punya hati yang keras dan penyakit hati? Kan beliau pernah kena sihir. Iya, beliau berdua memang pernah kena sihir. Tapi apakah ketika kena sihir beliau kesurupan? Kan tidak. Ini bedanya sama manusia zaman sekarang. Kena sihir, kesurupannya sampai tahunan. Padahal sihirnya sudah selesai. Tersantet dirinya sendiri. Ya, tersihir oleh pola pikirnya sendiri. Ini banyak kita temukan sihirnya udah tidak ada, tapi kok kesurupan terus. Oh, ternyata
orientasinya memang kesurupan, supaya bisa lebih diperhatikan oleh suaminya. Atau kalaupun tidak seperti itu, masih ada dendam membara, ya, karena selama ini mungkin jinnya ngoceh, ini yang nyihir adalah si Fulan. Si Fulan kebetulan adalah tetangga atau misalnya saudaranya yang punya punya hubungan yang jelek sama dirinya. Akhirnya jadi kepikiran dan jadi penyakit dalam hati. Akhirnya jadi keras hatinya untuk berhasrat buat apa namanya, membalas nyumpah-nyumpahin dari orang yang diucapkan oleh jin fasik itu. Nah, ini yang menjadi prinsip terapi Al-Quran yang sebenarnya. Ruqyah adalah salah satu cabang dari terapi Quran. Terapi Quran nggak hanya ruqyah, ya, tapi dengan evaluasi diri, muhasabah, kemudian meningkatkan kesadaran diri kita sebagai seorang hamba Allah, itu yang nanti akan menghilangkan pengaruh dan kita nggak berada di layarnya para setan. Udah naik. Tapi bukan berarti lepas dari godaan mereka, tetap digoda dengan godaan yang lebih lembut lagi. Namun insya Allah tidak akan kesurupan karena bentengnya jauh lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Saya mungkin boleh kasih kisah ya, Boleh, tentang boleh. beberapa kasus pasien yang yaitu dia sudah melakukan perjalanan pengobatannya kemana-mana. Saya nggak mengklaim ke Arsada pasti sembuh, kemudian semua masalah tertangani, tidak demikian. Ya, demikian pun ketika sudah kita berikan penanganan di Arsada masih kayak gitu juga. Saya sampai kasih nasihat, ya. Ada yang menjalani dan alhamdulillah sembuh, yang tidak menjalani ya masih diuji sampai sekarang. Saya pernah nangani seorang ibu, ya, yang dia itu ketika diruqyah kok seakan-akan ayat ruqyah itu nggak mempan dalam tanda kutip. Nah, ini juga yang membuat bingung orang awam. Kok jinnya malah nirukan, kok jinnya nggak bergeming. Jadi ketika di ruang itu nangis, flat datar, cuma nangis terus. Sesekali mengikuti bacaan rukyah saya. Akhirnya saya suruh suaminya itu untuk keluar. Di situ saya bertiga sama tim saya, ibu itu saya dudukkan, sudah Bu, berhenti. Ayo ikut saya, tenangkan dulu, tarik nafas, atur nafasnya, tarik 5, buang 5. Akhirnya saya tanyakan, ini setan suka sama ibu karena ibu itu ngedep emosi yang luar biasa sejak lama. Saya lihat dari lidah, dari matanya beliau, dari tangan beliau. Betul, itu ada tanda emosi negatif di situ. Ketika ditanya, betul, beliau nangis jadi-jadinya. Ketika ada suaminya, beliau nggak berani mengungkapkan. Ya, nggak apa namanya, nggak bisa naik ke tahap kesadarannya. Jadi terus dia pasrah diganggu sama setan, dirasuki sama setan. Ketika suaminya saya suruh keluar, baru dia cerita. Ustaz, saya dulu pernah dilecehkan sama kakak kandung saya sendiri, subhanallah. Dilecehkan ya. Saya takut suami saya itu ngerti. Saya bingung harus gimana. Saya pun bingung. Gimana solusinya ya Allah. Akhirnya saya cuma ajak beliau itu untuk berdamai dengan diri sendiri. Ridho terhadap apa yang sudah Allah tentukan. Karena itu bagian dari takdir yang harus dia jalani. Sekarang tugasnya adalah gimana caranya untuk menatap masa depan. Menyongsong ridho dan rahmatnya Allah. Kalau putus asa dan terjerembab pada kubangan masa lalu, dia nggak akan maju-maju. Dia nggak akan bisa move on dan nggak bisa memperbaiki diri. Akhirnya saya kasih motivasi di situ, pulang-pulang sembuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah nggak pernah kesurupan lagi. Kalau orang psikologi bilang itu karena masalah jiwa. Dalam prinsip Quran, masalah jiwa manusia dengan setan itu seperti dua mata koin yang berbeda namun saling melekat. Nggak ada bedanya. Manusia kena gangguan jiwa diantaranya karena bisikan-bisikan setan yang dia ikuti. Setan melekat ke manusia karena hawa nafsunya yang mendominasi di manusia tersebut. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya.
Kan psikologi barat nggak mempelajari korin, nggak mempelajari jin korin. Adakah teorinya siapa? Tidak ada. Tentang korin manusia, ya, tentang setan was-wasnya manusia, tentang khanzab, itu hanya ada pada Islam, sesuai petunjuknya Rasulullah. Nah, makanya ketika itu lepas, ya dominasi setan di dalam dirinya juga akan melipir, akan apa? Akan lepas. Ya. Ada lagi seorang laki-laki masih muda, baru dia reaktif sekali, baru ketemu udah jadi harimau. Memang sih tidak menyerang, tapi selalu mencengkram, menggerang suaranya kayak harimau, mengaum gitu. Ketika habis selesai diruqyah, kita ruqyah dulu, selesai diruqyah, dominasi jinnya sudah mulai melemah, kita baru tanyai, kenapa? Tak lihat di mata, kita lihat dari irisnya itu, dari pupilnya kita lihat, oh ini anak tipe ekstrovert, suka bereksplorasi, suka mencoba hal yang baru, tapi kenapa kok kesurupan? Jarang sekali gitu. Saya nanya, kenapa kok kayak gini, Mas? Kayaknya ada keterkekangan dalam batinnya ya. Nah, dia langsung cerita, aku tahu, saya memang terkekang batinnya karena dulu waktu kecil, waktu remaja maaf, waktu remaja pas saya lagi menjalani hobi-hobi saya dipaksa masuk pesantren sama orang tua saya. Nah ini perlu kita luruskan juga. Jangan kemudian langsung mendukung, oh iya tuh orang tuamu salah. Enggak, orang tuamu benar, kepengen masa depanmu gemilang. Kepengen kamu itu jadi hamba Allah yang taat. Jadi kita harus meluruskan pola pikir yang salah ini. Tapi kita tetap harus mendengarkan dulu, jangan langsung dibantah. Orang lagi kayak gitu dibantah, malah nanti makin menjadi. Ketika kita dengarkan, dia selesai curhat, sudah terbangun kepercayaan antara dia dengan saya waktu itu. Baru habis itu saya mulai masuk dengan nasihat-nasihat. Ketika dia jalani itu ya harimaunya nggak punya celah lagi. Maka terkadang kesurupan dengan reaksi-reaksi seperti hewan, harimau kah, ular kah, dan semuanya itu adalah penggambaran atau manifestasi dari kesadaran manusia itu sendiri. Dalam Madarijus Salikin dikatakan bahwa hewan-hewan itu pada hakikatnya adalah gambaran akhlak manusia. Saya tulis juga di buku Risalah Pelebur. Ular contohnya. Kenapa kok orang kena gangguan jin itu banyak yang bermimpi ular? Ya berarti dia diganggu karena sifatnya mirip ular. Suka meliuk-liuk, berbelit-belit, overthinking, perfeksionis, suka tarik ulur dalam kebaikan, dan dia itu menyimpan bisa di dalam dirinya, menyimpan racun dalam dirinya. Apa racun itu? Racun itu bisa juga karena kesedihan dan endapan emosi negatif yang nggak dia netralkan, atau dia itu susah mengungkapkannya kepada orang lain. Akhirnya jadi ular. Betul, betul, betul pasti. Harimau pun demikian. Sifatnya yang garang, temperamental, ya, sok jadi raja, ya akhirnya jadi harimau, ya, dan seterusnya. Nah, itu hewan-hewan yang mungkin garang gitu ya. Ada yang jadi terenggiling, yang apa kayak terenggiling gitu reaksinya. Ada yang reaksinya seperti rusa karena sering tebar pesona. Ya. Jadi nanti bisa dibuka dalam Madarijus Salikin, dan saya sudah tuliskan di buku ini, di buku saya tentang akhlak hewan dan takwilnya dengan apa kondisi kesadaran atau psikis manusia itu. Masya Allah. Nah, kalau itu Ustaz, lepas, insya Allah nggak akan kesurupan hewan-hewan lagi, dan jinnya pun nggak jadi cinta sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Eh, dari unsur penciptaan kita sudah beda ya. Memang para ilmuwan mengatakan tidak mungkin lah punya keturunan. Tapi pada kenyataannya banyak yang bisa berketurunan. Dan itu dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, bahwa hubungan apa namanya pernikahan jin sama manusia itu kadang menimbulkan anak. Nah, apakah anaknya itu nyata atau
tak kasat mata ya nggak kelihatan ini. Wallahu a'lam, saya hanya pernah beberapa kali menangani kasus yang seperti ini, anaknya itu gaib, nggak terlihat, Hmm. manusia setengah jin. Hanya dari pengakuan pasien saja, jadi ya wallahu a'lam, saya masih tawakuf. Doa untuk anak kecil supaya tidak diganggu dengan jin ataupun ain itu doa yang diajarkan Rasul untuk meruqyah dua cucunya, Al Hasan dan Husain. Doanya u'iduka. Kalau laki-laki atau kalau perempuan u'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Ya, u'iduka atau u'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Dibaca 3 kali, tiupkan tangan, kemudian diusap ke seluruh tubuh anak. Kemudian apakah anak yang sudah dewasa belum mau menikah pasti ada gangguan jin? Ya belum tentu, belum tentu. Beberapa kasus kita lihat, oh ternyata bukan karena jin, tapi karena trauma, khawatir, ya, kecemasan yang berlebihan. Jangan-jangan nanti kalau aku dapat jodoh, jodohku kayak papa, galak, suka mukul, suka bentak-bentak, ada yang kayak gitu. Yang laki pun sama. Nanti kalau aku dapat jodoh, aku khawatir kayak ibu misalnya. Marah sedikit ninggalin papa, marah sedikit ngomelnya udah kayak Formula One itu, berapa ratus kilometer per jam. Ada ketraumaan kayak gitu karena melihat kondisi orang tua yang sering cekcok di depan anak-anaknya. Ada juga yang karena pernah dia salah sendiri ya, pacaran, terus putus. Ya, perangai pacarnya itu sebelumnya sangat jelek. Maka dia takut, khawatir salah pilih. Ada yang kayak gitu. Ya memang salah pacaran, suruh siapa pacaran gitu ya. Akhirnya dengan itu eh, apa namanya? Mereka itu jadi ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena khawatir mendapatkan pasangan yang nggak sesuai seleranya dan bisa menyengsarakan dirinya dalam kehidupannya. Ada yang kayak gitu. Harus Ya, ya. diteliti lebih lanjut ya, wallahu a'lam. Ustadz, ada tidak ini orang-orang yang maksudnya gara-gara sikapnya, perilaku, tingkah lakunya tuh mudah banget dicintai jin, Ustadz? Ada tidak, Ustadz? Ada. Kalau tentang perilaku itu kebanyakan orang yang tertutup, ya. Orang apa, Ustadz? Yang orang yang tertutup yang nggak suka Oh, tertutup. bersosialisasi sama manusia Oh, lain. ya. Ya Tertutup ya. itu rawan sekali di apa ya, diikuti sama mereka itu. Ya, karena apalagi kalau sampai tahap dia itu membenci semua orang, nggak percaya sama semua orang. Nah itu nanti yang hadir udah sama aku aja sih. Aku jauh lebih bisa dipercaya daripada teman-temanmu dari manusia. Itu yang paling Iya, utama iya. sih itu. Bisa dari itu dan apa? Itu biasanya kebiasaan ya. Itu faktor foreign itu. Ya. Tapi ya itu kalau tadi yang saya sampaikan kan ada dorongan kuat untuk melakukan onani atau masturbasi, maka biasanya jin asyik itu mendorong supaya manusianya terangsang ya untuk melakukan apa namanya, memuaskan hasrat seksualnya dengan ya cara-cara yang seperti itu. Jadi mereka nanti akan ikut andil menikmati dan ya akhirnya begitulah Iya, melakukan hal-hal iya. yang nggak baik gitu. Ya, pada hakikatnya jin itu lemah. Yang menjadikan dia seakan kuat adalah manusia yang lemah iman, lemah keyakinan, dan lemah kemauan kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dirinya.
Maka ayo kita bangkit, kita bahagia dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, dan dengan ketaatan kepadanya. Ya. Jadi itu pesan penting saya sebenarnya dari kajian kita ini. Jin jatuh cinta, jin bucin, ya karena manusia yang menyamakan frekuensi kesadarannya dengan mereka. Semoga kita selalu dijaga Allah, kita dan keluarga kita, serta anak keturunan kita dari makar-makar setan dan bala tentaranya. Amin Allahumma amin.